Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Baiklah buat kita semua. Alhamdulillah, kesempatan pagi ini kita dapat kembali bertemu belajar bersama. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita belajar tentang negeri penuh harmoni. Ya, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita dan kesatuan kita terhadap bangsa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri semua. Bersama-sama menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita bersama-sama mengenal apa itu negeri penuh harmoni. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang topik kebinekaan Indonesia. Ya. Nah, di sini ada tema negeri penuh harmoni yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi yang pertama, capaian pembelajaran. Nah, jadi capaian pertama kita memahami apa makna toleransi. Yang pertama bukan hanya toleransi antar agama, ada juga tentang suku. Karena di Jakarta khususnya di daerah kita ini tidak hanya suku Betawi. Ada suku apa lagi di selain di Jakarta ini? Jawa, terus Sunda, Batak, Dayak. Nah, itu yang dinamakan dengan suku. Jadi beragam ya. Jadi di sini kita praktek bagaimana cara diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita Indonesia. Selanjutnya adalah mampu menganalisis penyebab keretakan. Nah, biasanya keretakan antar suku itu bisa terjadi ya. Apalagi kita yang mayoritas di Jakarta ini bukan hanya suku Betawi, banyak dan beragam. Terus yang selanjutnya ada memahami nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan diaplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Mulai dari mana, Pak? Mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan sukunya, berdasarkan kulitnya, berdasarkan agamanya. Tidak boleh seperti itu. Semua sama, semua itu Indonesia, ya. Yang pertama, apakah Anda berasal dari keluarga yang beragam? Contoh misalkan ayah kita orang Sunda, ibu kita orang Jawa. Apakah ada yang seperti itu? Oke, ada. Kamu orang apa? Mama orang Sunda, papa orang Jawa. Dua suku yang berbeda. Ya, bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Kesehariannya menggunakan bahasa apa di rumah? Bahasa Indonesia. Jadi walaupun orang tua ibu Sunda ya, bapak Jawa, tapi yang digunakan bahasa Indonesia. Pak, selanjutnya ada
Jika keragaman Indonesia itu adalah kekayaan aset, mengapa konflik dipicu perbedaan dan keberagaman? Kalian tahu nggak, setiap daerah itu punya adat istiadat tertentu, punya kebiasaan tertentu yang tidak bisa atau biasanya sulit untuk diikuti oleh suku-suku yang lain, ya. Terus di sini ada daerah atau budaya Indonesia yang kalian kenali dan kalian pelajari. Ada beberapa contoh. Biasanya menjadi suatu permasalahan ada di daerah Sunda. Daerah Sunda atau Jawa Barat yang di sana memang ada mata pelajaran bahasa Sunda. Nah, tiba-tiba kasusnya ada seorang anak pindah dari Jawa ke daerah Sunda. Nah, otomatis dia harus mempelajari bahasa Sunda. Nah, itu akan menjadi permasalahan jika ibu dan bapaknya tidak menguasai bahasa Sunda dan bahasa kesehariannya digunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana prinsipnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus mempelajari semua itu tanpa membeda-bedakan suku apapun, ras apapun, ya. Selanjutnya, nah di sini ada aktivitas, ya. Di sini aktivitas apa sih? Ayo lihat di sini. Dunia suku. Ada beberapa suku di sini. Kita contohkan ini suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan suku Betawi misalnya. Nah, di sini setiap suku harus dicapai, namun harus menjalankan misi. Misinya yaitu berbicara, menyapa dengan bahasa tradisionalnya masing-masing. Jika dia bahasa Jawa, dia harus memakai bahasa Jawa. Jika itu Sunda, dia harus menggunakan bahasa Sunda, ya. Oke, sekarang Bapak tanya, siapa yang bersuku Sunda? Sunda. Oke. Jawa. Orang Jawa? Oke. Betawi. Oke, baru selesai. Padang. Sisanya apa? Untuk Aisyah? Bahasa Indonesia. Untuk mana? Dayak. Tapi bisa bahasa Dayak? Oke, tidak apa. Ada yang lain? Oke, tidak ada. Bagus. Lanjut. Nah, di sini kita nanti belajar kenapa sih ada konflik suku itu. Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa suku itu banyak konfliknya antar suku khususnya? Ayo, ada. Kenapa? Karena merasa sukunya paling benar, paling tinggi. Ya, bisa juga. Selanjutnya ada namanya toleransi. Jadi toleransi itu sikap kita saling menghormati antar sesama suku, beda suku, sesama agama atau beda agama, kita harus saling menghormati. Nah, karena di Indonesia ini beragam sekali budaya, ya. Dari Sabang sampai Merauke pun beda bahasa, beda kesenian, beda adat istiadat. Itu kita harus pahami. Tapi satu, bahasa yang digunakan apa? Indonesia. Selanjutnya ada intoleransi. Apa sih itu? Yaitu tindakan kekerasan atas dasar diskriminasi. Ya. Jadi terhadap suku, ras, agama atau golongan dalam bentuk perbedaan. Jadi di sini walaupun kita tahu tidak hanya suku Betawi, Sunda, Jawa, pasti ada dari timur sana yang mayoritas beda kulitnya dengan kita tidak boleh mengucapkan suatu kata-kata yang menyakiti hati dia. Yang berhubungan dengan ras, kulit, rambut ataupun apa tidak boleh kita tiru. Ya. Kita. Selanjutnya ada radikalisme. Nah, ini sikap tindakan menentang salah satu 4 pilar negara NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD. Jadi jangan ada kalimat dari kalian yang memojokkan suatu agama tertentu, tidak boleh. Atau melanggar atau menentang NKRI, Pancasila, sila 1 apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada. 3, persatuan Indonesia. 4, oleh hikmat kebiasaan. 5,
Kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun orangnya, siapapun, apapun rasnya, warna kulitnya berbeda, tapi dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, nah, ini adalah contoh dari toleransi berbeda di pelosok negeri. Yang pertama di sekolah Kristen Bandung melakukan kunjungan ke sekolah Muhammadiyah. Dua beda antara agama Islam Kristen dengan agama Islam menjadi satu. Disatukan oleh apa di sini? Pendidikan, sekolah. Jadi visi dua sekolah ini bukan bahas tentang ras, tapi bagaimana pendidikan itu bisa dijalin, dibangun bersama-sama. Ya, demi terciptanya Indonesia penuh dengan bibit-bibit yang handal, profesional, dan berpendidikan tinggi. Nah, di sini kerjasama ada lagi, toleransi di pesantren. Ya, di sini biasanya satu kamar dengan berbeda-beda. Kalian tahu setiap kalian pergi ke pesantren, dimanapun itu pasti nggak cuma ada orang daerah situ lindungi, pasti ada orang dari daerah lain. Nah, kalian harus bisa berbaur, bisa menghargai pendapat ataupun menghargai sifat dan sikap temannya yang ada dalam satu kamar di pesantren. Ya, harus sama-sama. Di kelas ini pun sama. Walaupun dia orang Jawa, orang Sunda, kita tetap sama. Kita Indonesia. Ya, selanjutnya. Nah, di sini praktik toleransi antar umat di Papua. Contohnya adalah panitia bertugas merayakan hari besar Kristen, adalah umat Islam dan sebagainya. Oke, Bapak ambil contoh. Di Jawa khususnya banyak toleransi yang dilakukan. Apa itu? Yang pertama, pada saat sholat Idul Fitri, agama non-Islam membantu mengamankan semua. Sebaliknya, pada saat perayaan Natal, banyak dari ormas-ormas yang kategorinya beragama Islam bantu mengamankan. Inilah konsep pilar pelajar Pancasila yang ada 6 indikator pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada siapa? Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. 2, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan terakhir adalah keberbinekaan global. Ini apa? Batik. Ya, ini batik. Apa namanya? Gondong ini. Orang ini. Oke. Batik ini kalau kita berbicara tentang batik, kalau disebut batik, negara mana yang menghasilkan batik terbanyak? Ya, selain wayang, keris, angklung, gamelan dan alat musik lain, batik pun masuk warisan UNESCO. Ditetapkan di Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Kita bahas tentang apa tadi? Belajar tentang negeri penuh harmoni. Ya, bagaimana walaupun berbeda agama, suku, ras, bahasa, kita tetap satu Indonesia. Nah, sekarang tugas Bapak tugaskan di rumah, silakan minggu depan pelajaran Bapak silakan pergunakan pakaian daerah kalian masing-masing, atau kalian bisa membawa ciri khas dari daerah kalian masing-masing ke sekolah untuk digunakan bersama-sama. Ya, kita lihat perbedaan yang ada di kelas ini, bermacam-macam suku yang ada di kelas ini, tapi tetap satu semuanya Indonesia. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.